Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo yang berbahagia, selamat datang di channel Gerbang Misteri 99. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah lanjutan tentang Anggoro Kasih yang berjudul Pertanggungjawaban. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa tekan like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan bisa terus menghibur yang berbahagia semua. Seperti apa kisah dan ceritanya? Selamat mendengarkan. Dewi saat itu merasa sangat cemas. Bahkan, dia mengalami mimpi buruk berkali-kali. Dia sangat khawatir dengan keadaan sang suami yang saat itu belum memberikan kabar hingga hampir tengah malam. Dia sudah berulang kali menelpon sang suami. Namun, tidak ada jawaban darinya selama itu. Dewi sudah memiliki firasat yang tidak nyaman dengan perasaannya yang seperti itu. Mengapa sang suami tidak seperti biasanya, yang selalu menelpon terlebih dahulu jika pulang terlambat? Mas Suyitno kemana sih? Selalu saja membuatku khawatir, ucap Dewi. Tak terasa, saat itu dia tertidur di kursi ruang tamu. Dia sangat lelah sekali dan kemudian istirahatlah yang membuatnya tertidur sampai pagi hari. Tiba-tiba, dia mendengar suara panggilan yang mana suara itu berasal dari suaminya. Tolong Mas sudah tidak bisa kembali. Tolong carikan aku teman di sini. Suara itu terdengar sangat berat sekali dan sangat lirih. Seperti ada kesedihan yang luar biasa dari sang suami saat itu. Dewi terkejut dan kemudian terbangun dari tidurnya. Dia mendengar suara ketukan yang berasal dari pintu depan. Dia kemudian berlari dan membuka pintu saat itu. Sebelumnya, dia menghela nafas yang panjang dan kemudian membuka pintu. Ternyata, bukan suaminya lah yang sedang berdiri di depan pintu, melainkan seorang laki-laki yang berpenampilan gagah dan rapi sedang berdiri memandanginya saat itu. Mohon maaf, Pak. Bapak sedang mencari siapa ya? Tanya Dewi. Laki-laki itu hanya diam dan melihat sekitar saat itu. Ternyata, orang yang menemuinya saat itu adalah Pak Agung. Dewi merasa bahwa laki-laki yang sedang ada di depannya itu bukanlah orang yang baik. Aku ingin bertanya, apakah Suyitno sedang ada di sini? Tanya Pak Agung. Dewi terkejut dengan perkataan laki-laki itu. Dia melempar pertanyaan kembali kepada Pak Agung. Bukankah terakhir kali suamiku bersamamu, Pak? Dan sejak saat itu dia belum kembali. Bahkan, aku menelponnya berkali-kali pun tak ada respon darinya, ucap Dewi. Pak Agung menatap tajam ke arah Dewi. Namun, dia hanya membalas dengan tatapan yang santai saat itu. Pak Agung hanya bisa mendengus dan berkata bahwa jika suaminya tidak kembali sampai jam makan siang hari ini, maka otomatis dia akan dipecat dari pekerjaan itu. Dewi hanya bisa terdiam tanpa menjawab apapun. Tidak mungkin jika sang suami tidak pamit dan kemudian menghilang tanpa kejelasan seperti ini. Dia yakin bahwa telah terjadi sesuatu dengan sang suami saat itu. Dewi kemudian mencari tahu dengan mendatangi rumah teman-temannya yang pernah bekerja dengan sang suami. Namun, hal itu tidak juga membuahkan hasil. Bahkan, sudah seminggu berlalu, namun Suyitno belum juga kembali dan memberi kabar kepada Dewi. Terakhir kali, suami saya pergi dengan bos barunya, Pak. Setelah itu, dia tidak kembali, ucap Dewi. Pihak berwajib yang saat itu sedang mewawancarainya hanya bisa memberikan laporan yang belum pasti. Namun, mereka akan segera menemui Pak Agung guna menanyainya tentang Suyitno. Dewi sangat terkejut dengan laporan yang saat itu dia terima. Pihak berwajib mengatakan bahwa Pak Agung tidak bersalah.
ada sesuatu yang aneh saat itu. Mengapa pihak berwajib langsung menyimpulkan bahwa Pak Agung tidak bermasalah saat itu? Berdasarkan catatan pemeriksaan kami, Pak Agung pada hari itu sudah pulang pada pukul 22 WIB dan di sana ada saksi mata. Ucap pihak berwajib. Dewi hanya bisa menerima kenyataan yang terjadi. Sudah seminggu berlalu dan suaminya tak kunjung kembali. Namun, ada sesuatu yang aneh di sini. Pak Agung sangat santai sekali menghadapi masalah ini. Saat Dewi melamun, tiba-tiba ada salah satu tetangga yang datang kepada Dewi dan memberitahu sesuatu. Ternyata, selama itu sudah gempar berita yang mana suami Dewi sudah meninggal dan mengajak teman-temannya untuk menemaninya. "Wi, kamu segera cari suamimu. Mungkin sudah terjadi sesuatu dengannya. Katanya, siapapun yang meninggal pada hari Anggoro Kasih, arwahnya nggak tenang. Dia akan mencari teman sampai mendapat keadilan," ucap tetangga. Dewi mendengar hal itu hanya bisa terdiam dan menguatkan diri bahwa sang suami memang sudah mengalami sesuatu yang buruk. Dewi harus segera bertindak sendiri setelah itu. Dewi berupaya untuk mencari tahu tentang keberadaan sang suami seorang diri. Dia menemui semua teman Suyitno yang saat itu pernah bekerja bersama. Bahkan sampai mencari ke sana kemari, namun belum juga menemukan jawaban terkait keberadaan sang suami yang sudah hampir 1 bulan menghilang. "Apakah Mas Suyitno sebelumnya menghubungimu saat itu?" tanya Dewi. Namun, teman-teman dari Suyitno tidak mengetahui keberadaan dari suaminya saat itu. Dewi merasa ada yang aneh dengan semua ini. Kemana dia harus pergi untuk mengetahui keberadaan sang suami? "Kalau begitu, saya permisi dulu," ucap Dewi. Dewi pulang dengan perasaan yang tertekan. Dia bingung harus bagaimana mencari sang suami yang sudah lama menghilang. Dia mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan, hasil dari laporannya selama ini di pihak berwajib belum ada jawaban yang pasti. Justru, mereka berkata bahwa suaminya pergi dan memang faktor yang mendasarinya adalah pertengkaran. Sungguh muak mendengar semua itu. Dewi hanya ingin jika suatu saat nanti dia menemukan bahwa ada kejahatan yang terjadi kepada Suyitno, maka dia akan meminta pertanggungjawaban kepada siapapun yang sudah melukainya. Dia tidak henti untuk memohon kepada Tuhan agar selalu membantunya. Namun, dia sudah berada di titik yang putus asa. Sebenarnya apa alasan dibalik semua ini? Mengapa suaminya bisa menghilang tanpa kejelasan? Ya Tuhan, apakah diriku ada salah dengannya hingga dia harus meninggalkanku seperti ini? Ucap Dewi. Tiba-tiba saja dia tertidur di atas sajadah. Dewi tenggelam dalam mimpinya. Dia merasa ada seseorang yang sedang menemuinya saat itu. Namun samar yang dia lihat. Orang itu mendekati Dewi dan berkata dengan lembut sehingga Dewi menangis jadi-jadinya. "Tunggu aku pasti pulang," ucapnya. Dewi kemudian terbangun dan dia pergi ke dalam kamar untuk mengambil beberapa barang yang ada di laci lemarinya. Sepertinya Mas Suyitno terakhir kali memasukkan barang ke dalam laci ini, ucap Dewi. Dia kemudian mengambil beberapa kertas yang saat itu sudah terlihat kumal. Dia melihat ada sebuah tulisan yang ditulis oleh suaminya. Sebuah desa yang berada jauh di tempat tinggalnya. Bahkan dalam kertas itu, dia menulis bahwa ada salah satu ritual yang dilakukan oleh Pak Agung. Di tengah keseriusannya membaca, tiba-tiba dia mendengar salah satu tetangganya yang berteriak. "Dewi, Dewi," ucap tetangga. Salah satu tetangganya yang bernama Rinda berlari menemuinya. Dia terlihat khawatir dan juga takut saat itu. Dewi kemudian berdiri dan menemui Rinda yang saat itu sedang mencarinya. "Ada apa, Bu?" tanya Dewi. "Cepat kamu ke rumahku," ucap Rinda. Dewi yang saat itu kebingungan hanya bisa menuruti kemauan dari Rinda yang saat itu sudah menarik tangannya untuk segera pergi. "Bu, sebenarnya ada apa?"
Tanya Dewi. Nanti kamu akan tahu apa yang terjadi, cepat, ucap Rinda. Mereka bergegas berlari menuju rumah Rinda. Di sana, sudah banyak orang yang melihat ke dalam rumah. Dewi merasa kebingungan karena ramainya orang yang berkerumun saat itu. Ada apa ini? Mengapa mereka berkumpul di sini? Tanya Dewi. Rinda kemudian membawa Dewi ke dalam dan melihat ayah dari Rinda yang sedang sekarat di dalam. Namun, ada yang aneh di sana. Dia melihat bahwa sang ayah sedang mengerang tak jelas dan melihat ke sudut arah yang tak jelas. Tolong aku. Aku terjebak di sini. Aku tidak tenang. Tolong, Ucapnya. Dewi melihat ayah dari Rinda yang sedang kebingungan. Tiba-tiba, sang ayah berdiri dan menggenggam tangan Dewi. Dan dia berkata bahwa dirinya akan menemani suaminya agar tidak sendirian. biarkan aku menemani suamimu. Dia sendirian di sana. Kasihan. Ucap ayah Rinda. Rinda hanya bisa menangis saat itu. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh sang ayah. Mengapa dia ingin menemani Suyitno? Dewi hanya bisa mengangguk dan juga melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, ada seorang perempuan yang entah dari mana berbicara kepada Dewi dan Rinda saat itu. Suamimu meninggal dengan membawa kutukan ilmu hitam. Bahkan, dia meninggal saat hari Anggoro Kasih. Ucap wanita itu. Dewi kemudian menoleh dan melihat siapa perempuan yang sedang berkata seperti itu. Maaf, ibu ini siapa ya? Mengapa ibu tahu kalau suamiku sudah meninggal? Ucap Dewi. Rinda menoleh dan melihat ke arah wanita itu. Ternyata, perempuan yang sedang berbicara dengannya adalah sesepuh desa. Dia adalah Nyi Purwo. Memang, beliau terkenal paham dengan hal-hal yang berbau supranatural. Ya, aku tahu betul. Sukma orang yang meninggal saat hari Anggoro Kasih, dia akan terjebak dan mencari teman sampai sukmanya bisa tertolong. Ucap Nyi Purwo. Dewi yang mendengar hal itu hanya bisa menatap lemas. Tubuhnya bergetar hebat. Sepertinya tak hanya dia saja yang merasakan bahwa sang suami sudah meninggal. Justru orang lain pun bisa mengerti firasat tentang Suyitno. Kamu carilah dia, karena kalau sampai terlambat, maka dia akan membawa siapapun yang dia inginkan selamanya. Sebelum jatuh pada hari Selasa Kliwon lagi, kamu harus bisa menolong Sukma dari suamimu. Ucap Nyi Purwo. Dewi saat itu hanya bisa terdiam. Dia tidak tahu harus mencari suaminya kemana lagi. Dia hanya bisa mengandalkan sesuatu yang ditinggalkan oleh sang suami sebelum dia menghilang saat itu. Namun, tiba-tiba dia teringat tentang kertas yang ditulis oleh suaminya sesaat sebelum hilang kemarin. Dia kemudian bergegas untuk pulang dan mengambil kertas itu untuk dibaca kembali. Di kertas itu tertulis sebuah ritual yang dilakukan oleh Pak Agung. Ada beberapa tulisan yang memang menjadi pertanyaan Dewi, yakni sebuah rangkaian ritual aneh serta penumbalan seorang gadis saat itu. Pendopo leren? Tanya Dewi. Dia kemudian mengambil ponsel miliknya dan melihat di mana pendopo leren itu berada. Ternyata pendopo itu sangat jauh sekali, dan untuk pergi ke sana harus menempuh perjalanan 3 jam. Demi suamiku, aku akan ke sana, ucap Dewi. Dengan cepat dia meminta tolong kepada salah satu saudaranya untuk mengantarkan dia ke pendopo leren tersebut. Saudaranya yang bernama Wahyu berkata bahwa dia tidak perlu mencari Suyitno sejauh ini. Jika memang dia meninggal, biarkan saja. Toh selama ini dia hanya seorang beban bagi keluarga. Apa toh Mbak yang membuatmu harus mencari dia? Dia saja hanya menjadi beban dalam hidup Mbak selama ini, ucap Wahyu. Dewi hanya bisa terdiam dan memperhatikan saudaranya yang sepanjang perjalanan terus mengomel tentang kekurangan suaminya itu. Meskipun dia beban, dia tetap suamiku. Toh selama ini juga dia tidak pernah merepotkan saudaranya. Dia memilih untuk berjuang sendiri merawatku meskipun serba terbatas, ucap Dewi. Wahyu hanya terdiam. Dia tetap menolak untuk menyebut Suyitno seorang yang baik. Mana bisa begitu?
selama ini saat dia butuh bantuan dan kesusahan, Suyitno tidak pernah membantunya. Dia yakin selama ini memang Suyitno pelit dan tidak ingin hidupnya direpotkan oleh siapapun. Kita hampir sampai, Mbak. Kamu nanti jalan saja ke atas sendiri. Aku nunggu di sini saja, ucap Wahyu. Dewi kemudian berjalan ke atas dan mencari seseorang yang mungkin bisa dia tanyai di sana. Namun, tak ada seorang pun saat itu. Dia mencoba untuk berjalan dan melihat apakah masih bisa dia menemukan seseorang untuk ditanyai. Hingga dia tiba di sebuah pondok besar yang lampunya menyala. Dia pikir bahwa di sana masih ada orang yang sedang berdiam. "Selamat malam. Apakah ada orang di sini?" tanya Dewi. Namun dari pendopo tersebut tidak ada sapaan balik. Dia hanya bisa kecewa karena perjalanan jauhnya tidak membuahkan hasil. Dewi mencoba berjalan lagi dan kemudian dia melihat ada kakek tua yang sedang berjalan membawa tongkat. Dewi sangat senang dengan kehadiran laki-laki itu. Dia mencoba untuk menanyakan sesuatu kepadanya. "Pak, maaf, boleh saya bertanya sesuatu? Saya sedang mencari seseorang yang pernah datang ke sini," ucap Dewi. Kakak itu menoleh dan kemudian mendekatinya. Dewi tersenyum kecil. Dia melihat kakak itu dengan tatapan yang aneh. Mengapa wajah kakek itu sangat pucat sekali? "Apakah kakek pernah bertemu dengan laki-laki ini?" tanya Dewi. Dia kemudian menunjukkan foto suaminya kepada kakek tersebut. Kakek itu hanya mengangguk dan kemudian mendekatkan bibir ke arah telinga Dewi. Setelah mendengar perkataan tersebut, Dewi kemudian menoleh ke arah laki-laki tua itu. Namun, yang dia lihat justru bukan wujud kakek tua itu lagi. Dia melihat sosok tinggi besar yang sedang berdiri di depannya. Sosok itu melihat tajam ke arahnya, berbulu lebar dan berwarna hitam tinggi. Dewi seketika menjerit dan berteriak. Dia berlari sekuat tenaga sampai bertemu Wahyu di bawah. "Ada apa, Mbak? Kenapa Mbak berlari ketakutan seperti itu?" tanya Wahyu. Dewi menangis. Dia tidak tahu harus menjelaskan apa kepada Wahyu tentang sosok yang baru saja dia temui. Dewi mengatur nafas yang sudah tidak bisa terkontrol itu. Wahyu mencoba memberikan minum agar kondisi Dewi saat itu tenang. Wahyu curiga di atas sana saudaranya habis melihat rampok. Namun, selama dia ada di pintu masuk, dia tidak melihat seorang pun yang masuk ke dalam pendopo tersebut. "Kamu habis melihat rampok, Mbak?" tanya Wahyu. Dewi menggelengkan kepala. Dia tidak bisa menjelaskan dulu saat itu, karena saat berlari tadi dia sudah kehabisan nafas. Wahyu yang melihat situasi yang tidak memungkinkan bagi sang saudara untuk menjelaskan semua, segera membawanya kembali ke mobil. "Kita kembali dulu ke mobil, Mbak. Kita bicara lagi di sana," ucap Wahyu. Dewi mengangguk. Dia kemudian berjalan pelan menuju mobil yang saat itu terparkir jauh dari lokasi. Setibanya di mobil, Dewi mencoba meneguk air sebotol yang dia bawa. "Aku tadi melihat laki-laki tua di atas," ucap Dewi. "Terus?" tanya Wahyu. Dewi melihatnya dengan tatapan yang takut. Sepertinya raut muka itu menjelaskan bahwa sesuatu yang sedang dia temukan saat itu adalah demit. "Apa Mbak tadi bertemu hantu di atas?" tanya Wahyu. "Tadi aku melihat kakek tua. Dia kutanyai tentang suamiku. Kemudian dia bilang sesuatu. Setelah selesai, aku melihat kakek itu sudah berubah wujud menjadi sosok yang menyeramkan. Dia berbadan tinggi dan kemudian berbulu lebat. Aku takut sekali. Semoga aku tidak kembali ke tempat ini lagi," ucap Dewi. Wahyu hanya tertawa saat itu. Dia tidak menjawab hal yang sudah Dewi jelaskan. Entah mengapa, dari gerak-gerik sang saudara ini sangat aneh sekali. Selama ini, baru dia sadari bahwa Wahyu sangat memantau sekali tentang kondisinya sejak Suyitno hilang. Bahkan, dia sangat cerewet.
dia menanyai hal-hal yang tidak penting selama ini. Entah itu sebuah firasat atau memang hanya sebuah perasaan yang sama sekali tidak penting sedang lewat hingga membuatnya menjadi curiga kepada sang saudara. Tidak masalah curiga, karena kita perlu awas kepada siapapun terutama saudara. Oh iya, kamu selama ini sudah dapat kerja? Tanya Dewi. Wahyu mengangguk. Aku bekerja sebagai sopir pribadi saat ini. Itu pun karena rezeki yang tak terduga, bayarannya lumayan. Ucap Wahyu. Dewi baru mendengar bahwa Wahyu sudah mendapat pekerjaan yang nyaman seperti itu. Dia kemudian mengingat sang suami, yang memang saat itu menjadi sopir Pak Agung, selalu mendapat bayaran yang lumayan. Bahkan banyak sekali ceperan yang saat itu dia terima. Dulu, Mas Suyitno juga banyak dapat ceperan saat kerja dengan Pak Agung, bosnya. Tetapi menurutku bosnya itu aneh. Banyak rahasia dan juga bukan orang yang baik. Itu menurutku sih, ucap Dewi. Wahyu yang mendengar itu kemudian batuk. Dia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan pergi untuk membeli sesuatu di swalayan. Dewi hanya bisa terdiam. Kemudian dia mendengar suara ponsel berbunyi. Sepertinya itu suara ponsel dari Wahyu. Dewi dengan tenang mengambil ponsel tersebut yang hendak dia taruh di dashboard mobil. Namun, ternyata layar ponsel Wahyu menyala. Ada sebuah pesan yang membuatnya terkejut setengah mati. Rupanya, pesan itulah yang membuat Dewi memiliki jawaban di mana jasad sang suami berada. Saat Wahyu kembali, dia sudah menyadari bahwa Dewi sudah mengetahui rahasia yang selama ini dia tutupi. Ternyata, dia sudah membaca pesan dari Pak Agung yang memang mengharuskan Wahyu untuk datang malam ini menemuinya di desa tempat gurunya tinggal. Malam itu akan diadakan ritual, yakni meminum Abu Bakar dari jasad Suyitno sebagai upacara terakhir pemujaan. Dia tidak ingin sampai hal ini digagalkan oleh Dewi. Dia harus menghentikan wanita itu sebelum semuanya rusak. Di tengah perjalanan, Dewi sudah menelpon pihak berwajib untuk datang ke alamat yang sudah dia beritahu. Dewi segera bergegas ke lokasi sebelum mereka melakukan upacara aneh itu. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, Dewi berjalan dan menghampiri Pak Agung seorang diri. Dewi harus melewati jalanan yang jauh dan juga terjal saat menuju ke rumah dari guru Pak Agung. Hingga di akhir kelelahannya, dia menemukan gubuk yang tidak salah lagi, tempat mereka mengubur jasad suaminya. Ternyata, Pak Agung sudah menunggu kedatangan Dewi saat itu. Dia kemudian memukul punggung wanita itu sampai tak sadarkan diri. Setelah Dewi sadar, dia melihat ada seseorang yang sudah mengikat tangan dan kakinya dengan sangat kuat. Tiba-tiba, Pak Agung kemudian mendekatinya dan mengambil pisau tajam di meja. Dewi tidak mengerti laki-laki itu akan melakukan apa. Namun, saat dia berdiri di ujung kakinya, Dewi ketakutan setengah mati. Ternyata dengan santai, Pak Agung memotong kedua kaki Dewi dengan cepat. Dewi hanya bisa teriak. Dia menangis jadi-jadinya. Dari kejauhan, terlihat Wahyu yang saat itu tertawa dan senang menyaksikan Dewi disiksa oleh Pak Agung. Mana mungkin ada orang yang akan ke sana malam itu? Apalagi Dewi adalah wanita bodoh yang hanya mengandalkan firasat saja selama Wahyu mengenalnya. Dasar wanita keras kepala. Kau kira akan menjadi pahlawan setelah kau nekat datang ke sini seorang diri. Menolong? Menolong siapa? Suyitno. Suamimu itu sudah menjadi tulang belulang. Lihat itu, ucap Wahyu. Dewi menangis jadi-jadinya. Dia tidak mengerti bahwa yang melakukan semua ini adalah saudaranya sendiri. Namun, yang membuatnya takut kali ini adalah tindakan Pak Agung yang sudah sangat gelap sekali. Dia saat itu berdiri, matanya merah seperti darah, menatap Dewi dengan tajam. Dia kemudian berjalan menuju Dewi yang saat itu sudah lemas, melihat kedua kakinya dipotong secara paksa. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara letusan peluru.
Wahyu terkejut bukan main saat dirinya sudah didorong jatuh oleh beberapa orang saat itu. Bahkan, Pak Agung dengan cepat diringkus. Dewi saat itu bernafas lega. Dia tidak membayangkan akan berakhir seperti ini. Dia menangis saat melihat tengkorak kepala sang suami sudah diamankan oleh petugas saat itu. Bahkan, dirinya segera diselamatkan karena mengalami pendarahan yang hebat akibat kedua kakinya yang saat itu dipotong. Saat tersadar, Dewi sudah berada di rumah sakit. Beberapa tetangga sudah menunggu di samping ranjangnya. Mereka iba dengan kondisi Dewi yang sangat memprihatinkan tersebut. Namun, mereka tetap menguatkan wanita itu agar tidak larut dalam kesedihan. Beberapa hari telah berlalu. Dewi mengunjungi makam sang suami dengan memakai kursi roda yang saat itu diantar oleh Rinda. Dewi menangis jadi-jadinya merenungi kisah yang pelik itu. Namun, dia lega karena sang suami bisa dikebumikan dengan layak. Pak Agung dan Wahyu dijatuhi hukuman seumur hidup karena perbuatannya yang sangat sadis, serta mereka ditetapkan menjadi dalang dari pembunuhan berencana Suyitno. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa bahagia dan salam air putih.